Ada dua berita yang bikin saya miris kemarin itu. Yang pertama, berita tentang vonis Kosman Kosasih atau yang dikenal dengan nama MKC sebanyak 10 tahun. Dan yang kedua, vonis Munarman yang cuma 3 tahun. Saya benar-benar nggak paham apa yang terjadi dan bagaimana institusi kehakiman kita bekerja dalam memutuskan sebuah perkara. Kosman Kosasih atau MKC ini terkenal karena channel YouTube-nya yang benar-benar menghina agama. Dia dulu beragama Islam sebelum akhirnya pindah ke Kristen. Dia kemudian membuat sebuah channel di YouTube dan mulai menyerang agama sebelumnya dengan mengolok-olok Nabi Muhammad. MKC juga menganggap dirinya adalah nabi terakhir untuk meluruskan umat Islam. Dan dia ditangkap oleh kepolisian dalam kasus penghinaan agama. Kasus MKC semakin dikenal orang ketika di penjara dia dihajar oleh Irjen Napoleon, tersangka kasus penyuapan Joko Chandra. Bukan saja dihajar, dia juga dilumuri kotoran manusia di dalam penjara. Irjen Napoleon sendiri sedang disidang atas kasus penganiayaan MKC. Tapi yang menarik, hakim tiba-tiba menjatuhkan vonis sebanyak 10 tahun kepada MKC karena dianggap menista agama. What? 10 tahun? Besar sekali hukuman itu untuk perkara menista sebuah agama. Beda kalau MKC ternyata terbukti membunuh seseorang dengan kejam misalnya. MKC jelas-jelas salah ketika dia mengolok-olok agama lain. Tapi vonis 10 tahun itu berasa nggak adil untuk sebuah kasus yang sebenarnya sederhana. Kenapa saya bilang nggak adil? Lihat aja kasus penistaan agama yang sama yang dilakukan oleh Yahya Waloni. Seorang yang katanya mantan pendeta dan sekarang dianggap ustadz oleh pengikutnya. Yahya Waloni juga terang-terangan menghina umat Kristen. Tapi dia hanya divonis 5 bulan penjara saja dan sekarang sudah keluar dan kembali berbicara di mana-mana. Kenapa Yahya Waloni hanya divonis 5 bulan sedangkan MKC divonis 10 tahun penjara? Dari persidangan kasus MKC yang dilakukan di Ciamis, kita bisa melihat kalau sidang itu dihadiri oleh ratusan massa di luar persidangan. Ini yang selalu saya sebut, ada usaha sebagian orang dalam menggerakkan massa untuk menekan keputusan aparat hukum. Dari hampir semua kasus penistaan agama, terutama yang menyangkut Islam, ada kelompok orang yang menggunakan tekanan massa untuk mempengaruhi persidangan. Ini sangat berbeda dengan persidangan Yahya Waloni yang cenderung sepi-sepi aja. Bahkan wartawan juga malas mengangkatnya sebagai bahan berita. Pengerahan massa untuk mempengaruhi keputusan sidang ini memang sudah menjadi penyakit sejak lama yang cenderung dibiarkan. Ingat kasus Meliana yang divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap menghina agama, padahal yang dia lakukan hanya meminta volume toa untuk dikecilkan. Seorang anggota DPR RI, Risa Mariska, bahkan mengungkapkan kekhawatirannya kalau putusan hakim atas Meliana waktu itu bisa saja dipengaruhi atas tekanan massa. Tekanan massa inilah senjata kelompok garis keras dalam setiap persidangan yang mengatasnamakan penghinaan agama. Mereka berkelompok di ruang sidang, bahkan dalam jumlah ratusan dengan alasan mereka memantau ruang sidang. Padahal memang tujuan mereka menghadirkan massa untuk menekan hakim supaya bisa mengambil keputusan sesuai dengan kehendak mereka. Kasus serupa di sidang Ahok juga begitu, sehingga ia divonis bersalah dengan kasus penistaan agama. Jadi sulit sekali bicara tentang keadilan di negeri ini kalau tekanan massa dibiarkan mempengaruhi keputusan sidang. Seharusnya lah ruang sidang itu steril dari kehadiran massa yang bisa mempengaruhi keputusan. Kalau terus dibiarkan, maka model pemaksaan lewat tekanan massa akan jadi senjata baru kalau ada yang menginginkan seseorang masuk penjara dengan hukuman yang berat. Beda MKC, beda lagi dengan Munarman.
Bukti-bukti yang dibawa oleh Densus 88 di persidangan bahwa Munarman terlibat dalam aksi terorisme dengan menghadiri bayan di beberapa tempat ternyata tidak membuat hakim juga berpikir kalau Munarman adalah salah satu aktor yang punya peran besar dalam masalah terorisme di negeri ini. Munarman memang bukan seorang eksekutor, dia bukan pembawa bom. Tetapi dia dianggap memotivasi dan memberikan restu kepada banyak aksi terorisme di negeri ini, bahkan yang di luar negeri. Tapi kenapa vonis Munarman cuma 3 tahun saja? Terlalu ringan hukuman yang didapatkan Munarman. Jangankan vonis 3 tahun, bahkan ketika dituntut jaksa cuma 6 tahun saja, Munarman ketawa. Ini jelas menyakitkan. Ketika usaha kepolisian lewat Densus 88 dalam memberantas terorisme begitu aktifnya, tapi ketika sampai di pengadilan vonisnya begitu ringan. Padahal kalau mau ambil contoh di Saudi misalnya, semua pelaku terorisme akan dieksekusi mati. Tapi di Indonesia tuntutan jaksa saja malah membuat ketawa terdakwa. Entahlah. Saya sendiri nggak paham. Padahal banyak orang yang menganggap suara hakim adalah suara Tuhan sehingga mereka berharap keadilan. Tetapi kalau suara Tuhan hanya dilihat dari seberapa banyak massa yang hadir di luar sidang, saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Benar saja masih butuh puluhan bahkan bisa ratusan tahun lagi negeri ini bisa maju. Dan indikasi pertama dari kemajuan adalah aparat hukum yang bersih dan keputusan yang bisa sesuai keadilan di masyarakat, bukan keadilan karena banyak-banyakan massa. Gaspol. Oke, shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya di Jaya Inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Apa yang disampaikan oleh Denny Siregar, saya sangat setuju bahwa salah satu yang dapat mempengaruhi keputusan hakim adalah massa yang ada di luar. Tapi saya setuju dengan itu, tapi lebih daripada itu juga saya sedikit berprasangka buruk terhadap keputusan dan juga tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Muhammad Kc 10 tahun penjara bukan hanya karena tuntutan massa ya yang mempengaruhi keputusan hakim, tetapi lebih kepada status agama yang dianut oleh Muhammad Kc. Saya menilai berdasarkan pemahaman saya sendiri ya. Jadi saya melihat di situ bahwa bukan hanya dari tekanan massa yang mengakibatkan putusan hukum daripada hakim memutuskan 10 tahun penjara kepada Muhammad Kc, tetapi lebih kepada perbedaan agama. Nah, ini pemikiran saya secara pribadi. Oke, ini kan argumentasi saya ya. Jadi tidak bisa diperkarakan karena setiap orang bebas untuk menyampaikan argumentasinya kalau itu tidak dengan ujaran kebencian kepada orang lain. Oke, teman-teman sekalian, jadi tuntutan vonis terhadap Muhammad Kc ini kan 10 tahun oleh jaksa penuntut umum, dan jaksa yang sama yang menangani perkara Yahya Walloni menuntut perkara Yahya Walloni itu 8 bulan penjara. Kenapa 8 bulan penjara? Nah ini masalahnya karena agamanya berbeda. Agama Yahya Walloni Islam, agama jaksa penuntut umum juga adalah Islam, sementara Muhammad Kc adalah agamanya Kristen. Yang dia nistakan itu adalah agama Islam. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, bisa saja keputusan daripada vonis hakim itu maupun juga tuntutan daripada jaksa penuntut umum itu bisa karena pengaruh perbedaan agama ya. Itu menurut hemat saya. Tapi selebihnya benar apa yang disampaikan oleh Denny Siregar bahwa ada tuntutan massa di luar ruang pengadilan yang semestinya ruangan pengadilan itu steril dari intervensi manapun juga. Bahkan presiden pun tidak bisa intervensi keputusan daripada hakim atau suatu sidang yang sedang berlangsung tidak bisa diintervensi oleh siapapun juga ya, karena lembaga
pengadilan ini, hukum ini harus benar-benar independen. Ya, oke teman-teman sekalian, kita baca ya. Ada beberapa komentar dari teman-teman netizen yang menyampaikan sebuah pernyataan. Ada yang pro, barangkali ada juga yang tidak setuju dengan apa yang sedang terjadi hukum terhadap Muhammad Kece. Baik, dari Imasyah, kami butuh orang-orang seperti Bang Denny. Semoga semakin banyak rakyat yang berani dengan lantang mengungkapkan kebenaran. Ada juga dari Mualang Borneo. Disinilah kita bisa melihat dengan jelas kalau hukum di Indonesia tidak adil. Munarman jelas-jelas terbukti bersalah dan membahayakan NKRI. Mohon untuk pihak yang berwenang selidiki hakim yang memutuskan soal hukuman Munarman. Jadi ada teman kita, saudara kita Mualang Borneo mengatakan bahwa mohon untuk pihak yang berwenang selidiki hakim yang memutuskan soal hukuman Munarman. Ya jelas memang karena kan Munarman ini kasusnya tindak pidana terorisme sudah dijelaskan oleh Bung Denny Siregar, tetapi kenapa vonisnya hanya 3 tahun penjara saja? Sesuatu hal yang sangat tidak masuk di akal memang ya. Kita masyarakat awam aja kita bisa berpikir sehat, kita tahu bahwa ini nggak masuk akal. Biasanya hukuman terhadap tindak pidana teroris ini, pelanggaran terhadap undang-undang teroris ini, yaitu dihukum seberat-beratnya karena mengancam nyawa banyak orang, mengancam keutuhan bangsa dan negara kita. Sementara Muhammad Kece yang merupakan perkara biasa, ya tidak juga mengganggu stabilitas negara, tidak mengganggu eksistensi negara, dan tidak mengancam nyawa manusia, dihukum atau dijatuhkan vonis 10 tahun penjara, sesuatu hal yang sangat tidak adil. Ya, kalau 10 tahun penjara itu biasanya perkara itu perkaranya besar ya, seperti misalnya terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi skala besar ya, korupsi yang besar-besar, mega besar ya, korupsi yang melibatkan banyak orang dan merugikan negara kita. Nah, itu hukuman 10 tahun penjara. Sementara vonis terhadap MKC itu 10 tahun penjara sangat memberatkan sekali. Nah, berbeda kasusnya dengan Yahya Walloni. Yahya Walloni dia divonis 5 bulan saja, 5 bulan penjara. Padahal kasus yang sama, penistaan agama, tapi vonis yang berbeda, tuntutan jaksa penuntut umum berbeda. Ini tanda tanya besar. Apakah hukum itu bisa diintervensi oleh tekanan massa seperti yang disampaikan oleh Denny Siregar, atau mungkin hukum itu bisa tajam kepada kaum minoritas berdasarkan agama dan bisa tumpul kepada mereka yang mayoritas atau sesama agama dengan pengambil keputusan. Ini jadi pertanyaan kita bersama. Kalau itu yang terjadi, maka gawatlah bangsa ini. Ya, kenapa gawat? Karena sudah ada bibit-bibit perpecahan di dalamnya. Ya, sudah ada bibit-bibit perpecahan bahkan dimulai dari aparat hukum, aparat yang menegakkan hukum, yang seharusnya ini adalah lembaga yang bisa dipercaya oleh rakyat untuk mengadukan perkara mereka bila mereka diperlakukan tidak adil atau persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka. Mereka adukan dan mereka harusnya diadili oleh pengadilan yang baik, yang merupakan itu suara daripada Tuhan. Semestinya demikian. Tetapi kalau sudah terjadi perkara-perkara seperti ini dapat diintervensi oleh tekanan massa, lalu juga bisa berubah hanya karena apa? Karena beda agama. Nah, ini masalah besar. Kalau dibiarkan, maka saya pikir Indonesia ini tidak sehat ya. Indonesia tidak sehat. Baik, kita lanjut dari Montbelart, Pongke. Sehat selalu Bang Denny Siregar, biarlah ketidakadilan manusia diadili oleh Tuhan. Kalau 10 tahun terlalu lama, saya yakin putusan Tuhan akan begitu cepat bagi pelaku ketidakadilan terhadap sesama manusia. Baik, kita baca satu ayat ya dalam Pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Apa yang dilihat oleh pengkhotbah? Pengkhotbah ini adalah Raja Salomo
di tempat pengadilan. Jadi dia melihat di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Jadi sudah ada ketidakadilan ini sejak zaman Raja Salomo memerintah. Dia melihat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Nah, artinya bahwa keadilan itu hanya kita peroleh di dalam kerajaan Allah ketika nanti kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 17, di dalam dunia ini berkesempatan, di dalam dunia ini kesempurnaan maksud-maksud Allah tercemar oleh ketidakadilan dan kefasikan. Tetapi Salomo menambahkan suatu cerita bahwa inilah yang dia lihat, ya. Coba kita lihat, ini ada satu keterangan di sini. Baik, teman-teman, kita akan baca dulu ini. Nah, Salomo menambahkan, kita bisa yakin bahwa Allah akan pada waktunya sendiri menghukum orang fasik dan memberikan upah kepada orang yang benar. Jadi orang-orang yang melakukan putusan yang tidak benar, yang tidak adil ini akan dihukum oleh Allah. Suatu ketika nanti kita akan menyaksikan itu. Di dalam Roma 5 misalnya, Roma 2 ayat 5 sampai 11, kita nggak usah baca semua. Coba kita baca, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Allah itu adalah Allah yang adil, akan dia nyatakan hukuman bagi orang-orang fasik yang melakukan ketidakadilan kepada sesama manusia. Baik, kita kembali kepada komentar-komentar teman-teman kita. Di sini ada Suara Injil, ikutlah Yesus. Terima kasih Bang Denny. Suarakanlah hati nurani rakyat sejujurnya dan setulus-tulusnya. Penegakan hukum yang sangat kacau unsur utama menghambat kemajuan bangsa kita. Turut berduka cita atas sistem peradilan di negeri 62. Ya, plus 62 ya. Tirsa ketut, semoga para hakim dan penegak hukum yang tidak adil dalam memutuskan suatu kasus mendapat keadilan Tuhan sesuai kelayakannya masing-masing. Terjadilah. Lalu dari Yohanes Byongki, hukum di Indonesia tumpul untuk mayoritas dan tajam untuk minoritas. RIP, hukum Indonesia yang adil, artinya sudah mati hukum di Indonesia yang adil itu. Dari Umputawilat, apa yang menjadi takaran hakim dalam memutuskan perkara MKC dan Munarman itu juga nantinya yang akan dipakai untuk menghakimi para hakim di hari penghakiman, tetapi cerdas Bang Denny untuk menyuarakan kebenaran. Dari Maria Gratvel, saya tidak tahu harus komen apa sebagai minoritas, biarlah Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bang Denny yang selalu berjuang untuk NKRI. Semoga Bang Denny dan keluarga sehat dan diberkati selalu. Lalu dari Andi Widayat, miris memang Mas Denny melihat keadilan di negeri ini. Secara personal saya sudah tidak percaya lagi dengan hukum di negeri ini. Lalu Cahyo Hudi, teruskanlah perjuanganmu kawan dalam mencerdaskan mindset masyarakat untuk membela keadilan dan kebenaran di negara Indonesia yang tercinta ini. Bravo, merdeka. Dari Reza Pahlevi, mari kita seluruh bangsa Indonesia berdoa yang terbaik untuk negara ini. Semoga hukum di Indonesia semakin menguat, tepat dan akurat agar terciptanya demokrasi kita. Demokrasi kewajaran, bukan kebablasan. Sehat selalu buat Denny Siregar. Indonesia pasti bisa maju. Tidak maju kalau ini dibiarkan terus. Jadi harusnya juga Pak Jokowi turun tangan untuk menertibkan perkara-perkara hukum yang tidak benar ini, supaya Indonesia ini maju ya. Tidak ada lagi masalah-masalah yang diributkan hanya karena ketidakadilan hukum. Ya, Muhammad Kece ini benar-benar menjadi korban sebenarnya. Dia korban dianiaya dalam penjara, lalu juga korban hukuman 10 tahun penjara karena massa yang menekan putusan hakim, dan juga karena perbedaan agama yang membuat dirinya menjadi di penjara lebih lama daripada Yahya Waloni dan Munarman. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Kita doakan bangsa ini aman, tentram, dan Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kita.
sehingga dalam segala keputusan kebijakan yang mereka buat dapat berpihak kepada masyarakat pada umumnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.